Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami lagi di podcast Ramadan 1447 Hijriah episode kedua. Acara ini dipersembahkan oleh Hima Prodi PAI STAI Diponegoro Tulungagung. Ya, alhamdulillah, bersama saya Muhammad Abdul Malik Hasan, mahasiswa semester 8 PAIB STAI Diponegoro Tulungagung, dan sudah sama saya yaitu narasumber kita Gus Bagus atau Dr. Bagus Ahmadi. Bagaimana kabarnya Gus Bagus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selama menjalani puasa Ramadan ini alhamdulillah dikasih kesehatan ya Gus Bagus? Atau ada kendala? Sampai hari ini alhamdulillah, dan semoga sampai selesai puasa Alhamdulillah. Masih utuh berarti Gus Bagus ya? Kalong didik. Alhamdulillah. Dalam pembahasan kita hari ini kita akan mengusung tema yaitu Work-Life Ramadan Balance. Apa itu Work-Life Ramadan Balance? Yaitu kita imbang dalam melakukan kegiatan di bulan Ramadan atau ibadah dan kegiatan keseharian seperti hanya kerja, sekolah ataupun tugas yang lainnya. Baik, Gus Bagus, saya mau bertanya, ini pertanyaan pertama Gus Bagus. Ya. Bagaimana Gus Bagus dalam menjalani kegiatan sehari-hari? Apakah ada pengurangan ataupun ada tugas-tugas yang dikurangi ketika bulan Ramadan? Oke, Ramadan ini dan juga barangkali Ramadan sebelumnya ya, aktivitas-aktivitas keseharian insya Allah tetap berjalan sebagaimana biasa ya. Artinya aktivitas keseharian itu ya aktivitas domestik di rumah ya, ngajar ya, kemudian juga aktivitas kemasyarakatan yang lainnya ini tetap berjalan. Justru kalau Ramadan ini intensitas kegiatan di luar lebih banyak malah Lebih banyak Gus Bagus ya. Acara-acara, kegiatan-kegiatan pengajian, mengisi majelis-majelis kultum, ya, kemudian juga pengajian di pondok pesantren, kan intensitasnya jauh lebih banyak, bertambah. Lebih padat Ya, daripada hari-hari biasanya Gus Bagus ya. dan ini tidak ada masalah, ya, dari Ramadan ke Ramadan tidak ada masalah, berjalan ritmenya seperti itu, dan ya kita menikmati aja lah ya, enjoy aja dalam menjalani aktivitas sehari-hari di Ramadan ini ya. Oke, itu lebih ke tugas kemasyarakatan Gus Bagus ya, yang tugas napa niku di bulan Ramadan, kegiatan Gus Bagus selama bulan Ramadan. Kegiatan di kemasyarakatan di bagiannya ya, otomatis saya kan di NO ya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan di NO tetap berjalan sebagai biasa, tidak ada pengurangan sama sekali, bahkan mungkin intensitasnya lebih banyak karena malam hari justru kita dituntut juga untuk sholat taraweh ya, Safari kemudian Ramadan. safari Ramadan ke berbagai tempat ya, belum kemudian ada undangan-undangan dari tempat-tempat musola atau masjid atau masjid-masjid yang lainnya. Ya, ini justru di Ramadan lebih banyak aktivitasnya. Ya. Berarti puasa Ramadan bukan alasan untuk mengurangi porsi kegiatan kita seperti halnya di bulan-bulan yang lain berarti. Sepakat itu. Ya, justru malah tambah banyak, malah bertambah. Harus tambah banyak. Oke, kemarin itu ada pertanyaan yang dari teman saya itu bertanya kepada saya, itu ayahnya kerja di luar negeri, tanya kepada saya, Mas, kerja itu kan wajib, puasa juga wajib.
Terus ayah saya itu kerja ndak kuat puasa. Terus akhirnya mengutamakan kewajiban yang bekerja ini Gus Kerjanya. Bagus karena dia bekerja menghidupi anak istri. Ini Ya. gimana Gus Bagus menanggapi pertanyaan seperti ini? Kembalikan kepada aturan fikih, ya. Kalau di referensi-referensi kitab fikih itu seseorang ya, tetap di malam harinya, ya, bahkan itu digambarkan sebagai pekerja berat lah ya. Malam harinya itu dia harus tetap berniat, ya, harus tetap berniat malam harinya. Ketika puasa Ramadan, tetap menjalani puasa dan kemudian melakukan aktivitas kerjanya itu. Ya. Kemudian kalau ternyata di tengah-tengah melakukan pekerjaan itu tidak mampu, ya, karena dalam keadaan puasa, maka dia boleh kemudian iftar, berbuka Berarti yang puasa. penting itu niat dari awal Niat dia harus dan melakukan berniat. puasa itu sampai nanti dia memang benar-benar tidak mampu. Oh, tidak diniati dari awal, aku sudah kerja tidak usah Iya. puasa sekalian 30 hari lah. Tidak seperti itu, aturan-aturan dalam fikih tidak seperti itu. Ya tidak otomatis kemudian kita merasa, wis gak kuat, kan belum terbukti, ketika tidak kuatannya kan belum terbukti. Ya, baru kalau kemudian nanti dia melakukan tugas kerjanya, mungkin kalau di gambaran kita itu seperti orang ada tugas menuai padi yang sawah, kalau panas-panas itu ya. Nah, atau mungkin tukang batu, ya, yang mungkin dikerjanya di luar panas-panas itu, tetap malam dia berniat dan juga melakukan puasa pagi harinya, melakukan aktivitas. Baru kalau memang benar-benar tidak kuat saat di tengah-tengah kerja, dia boleh iftar, berbuka puasa. Tentu dengan konsekuensi ya mengganti di hari yang lainnya. Ya, itu. Oke, kalau boleh tahu siapa saja Gus orang yang tidak orang yang boleh tidak puasa dalam fikih itu siapa saja? Ya kalau itu kan ada batas-batasannya, semisal ya. Orang yang sudah sangat sepuh, ya, ini kan ada uzur. Memang tidak mampu secara fisik, ya, mempunyai penyakit yang mungkin kronis, sudah sepuh, itu ya. Ya itu memang sejak awal sudah tidak ada kewajiban puasa ya. Ada tempat dia bayar fidyah. Nah, sudah bisa digantikan dengan fidyah karena memang tidak mampu secara fisik. Ya, beda kalau kondisinya masih segar bugar, ya, sehat secara fisik, ya, secara lahir dia kuat mampu berpuasa, ya harus puasa dulu. Berbeda dengan kasusnya orang-orang yang memang sudah menua. Berarti itu sakit, sudah tua, punya sakit, tidak ada kekuatan untuk puasa, berarti gitu. Tidak ada harapan untuk orang kalau usia 90 tahun bisa dibayangkan barangkali, ya, itu kan sudah lemah kan secara fisik, maka ini kemurahan syariat, ya, dia tidak puasa diperkenankan tapi harus diganti dengan membayar fidyah. Yang kedua siapa, Bos? Kemudian juga ya anak-anak yang masih kecil kan juga wajib tidak wajib kan, belum ada tuntutan syariat ya sebelum balik gitu, ya. Kemudian ada kemurahan juga untuk ibu-ibu yang menyusui, ibu hamil, itu juga ada kemurahan syariat, tapi harus diniati puasa, dia tidak puasa itu dalam rangka untuk hifdzun nafas, ya, menjaga jiwanya, menjaga jiwa si anaknya ini, ya. Tapi yang lebih utama menjaga jiwanya, ya. Kalau kemudian dengan puasa malah membahayakan jiwanya, karena kan menyusui butuh energi, benar. Ya, untuk ditransfer kepada si anaknya ini. Ini ada kemurahan juga. Lalu tentu orang-orang yang dalam keadaan bepergian, ya, musafir itu kan juga, ya, ada kerusuh juga untuk ketika perjalanan ini tidak melakukan puasa. Tapi tetap itu semuanya nanti ada musafir itu ya di lain waktu harus mengganti puasa. mengganti. Cuman masalahnya begini, ya, ada juga masalah.
Kalau orang memang kerjaannya Sopir. sopir. Nah, itu gimana Gus itu, Gus? Ya, sopir. Sopir yang terus-menerus ini. Nah, itu Ya. kan termasuk musafir Iya. juga kan Gus. Jadi kalau sopir truk itu ada masalah mungkin ada jeda waktu masih istirahat, ya. Tapi kalau yang sopir semacam sopir bis yang terus menerus itu ya itu ya dia memang gak kesulitan, ya. Tapi tadi setidaknya malam hari dia sudah Berniat. ada berniat, kemudian menjalankan. Ya, adapun kemudian tengah-tengah ya pekerjaan tidak mampu ya iftar. Tapi tetap harus ada niatan ini. Harus ada niatan di saat kapan dia mampu ya puasa ya puasa. Ya. Ini nanti biar apa namanya mekanisme aturan saya itu tetap ditegakkan ya semampu yang bisa dia lakukan. Berarti ya tidak seperti halnya orang musafir kayak orang-orang biasa. Orang biasa kan paling musafir cuma setahun 2 kali, setahun 3 kali. Itu kalau supir setiap hari. Kalau itu mudah itu, ya dia 1 hari, 2 hari, 3 hari bepergian, ya selebihnya kan masih ada waktu luang Ya. di sisa atau mungkin di bulan-bulan selain Ramadan ada kesempatan bagi dia untuk membayar hutang puasanya ini. Baik Gus, ini saya pernah mendengar orang bilang ini juga mahasiswa katanya, tapi bukan mahasiswa dari sini. Dia kritis, sampai kritisnya dia ketika puasa itu merokok Gus. Lah merokok kan nggak apa membatalkan puasa. Kita kan setelah menyedot itu mengeluarkan lagi lah. Itu gimana Gus itu Gus? Terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya apa sih yang membatalkan puasa? Takrifnya, definisi, ya dalam fikih itu kan memasukkan segala sesuatu ke dalam jauf, ya rongga tubuh bagian dalam, itu bisa membatalkan puasa. Apapun bentuk bendanya, ainnya ini. Tidak harus makanan, tidak harus minuman, tidak harus es cendol, tidak harus ya nasi goreng, tidak harus. Apapun usul ain sampainya satu benda ke dalam jauf, rongga tubuh yang bagian dalam. Nah, yang ada ainnya ya, ada ainnya itu artinya ada bendanya. Terlihat lah Gus. Nah, terus kemudian kalau rokok ini ada ainnya enggak? Nah, ternyata penelitian itu membuktikan rokok itu walaupun toh kelihatannya hanya asap, hanya asap, balbul itu, ya itu kemudian ada ternyata, ya itu ada ainnya, ada bendanya, ada masanya berarti. Ada masanya yang bisa dilihat. Ya, maka kemudian dari hasil penelitian ini dirumuskan merokok tetap membatalkan puasa karena usul ain sudah masuk ke dalam, ya walaupun kemudian disebul lagi, ya tetap itu ada ainnya yang membekas sehingga merokok tetap membatalkan puasa. Ya. Karena dia itu menjawab loh, kamu ketika bernafas itu kan juga menghirup udara, rokok ini juga udara. Nah, nanti jawabannya ada di situ Gus, karena tidak sekedar udara biasa, kalau udara mati ini tidak ada ainnya ini, tapi kalau rokok ini di dalam kandungan asapnya ini, nah itu ada ainnya. Itu jawabannya kan berarti itu. Itu. Ya. Di dalam bukan asap. sekedar oksigen biasa, bukan sekedar udara biasa, tapi di dalam materi asapnya ini ada benda di sana. Nah itu yang kemudian tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Baik, Anda yang masih merokok di bulan puasa silahkan di stop mulai dari sekarang karena rokok itu membahayakan dan membatalkan puasa. Baik, juga bagaimana Gus cara kita menahan diri dari godaan-godaan? Mungkin kalau di Gen Z ini banyak dari kita yang kelihatannya budaya mokel itu menjadi ya kayak keseruan tersendiri, dijadikan bahan lelucon lah Gus. Ya mereka entah itu mokel beneran atau enggak, yang pasti
ada dari salah satu mereka yang ya imannya tidak kuat atau gimana, itu mereka membudayakan mukel dan itu menggoda teman-teman yang lain untuk mukel. Ya. Puasa itu kan sebuah kewajiban, ya, puasa Ramadan ya, sebuah kewajiban ya, yang cuma setahun sekali kita laksanakan ya. Memang tujuannya puasa itu untuk menahan, tidak hanya sekedar kita menahan tidak makan, tidak minum ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya puasa kan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ini. Ya. Itu kalau memang ingin lebih puasa itu bermakna dan berarti ya. Kalau hanya sekedar mengurangi makan atau bahkan tidak makan tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib, saya kira itu juga masih banyak yang kuat ya. Walaupun tadi sampaikan ada fenomena yang ya mokel-mokel itu ya, maka harus kita pahami dari apa namanya syariat puasa ini sejatinya dalam rangka untuk kafus syahwat ya, menahan syahwat, semua keinginan-keinginan kita untuk nyaman, untuk enak itu berusaha dikurangi, diminimalisir. Ya. Karena apa? Syahwat ini sebagai alat dari musuh manusia, setan, untuk bisa masuk menggoda dan mempengaruhi manusia. Ya ini syahwat ini. Nafsu syahwat ini adalah alat ya, di mana digunakan oleh musuh manusia, setan, untuk menggoda manusia. Makanya kemudian ada syariat puasa ini agar manusia mampu mengendalikan syahwatnya. Kalau syahwat ini bisa dimanage, bisa diatur, bisa ditahan, maka jalan masuk setan untuk menggoda manusia itu tipis. Nah, ini harus puasa hakikat seperti itu. Maka kemudian harus kita sadari kalau kita ingin benar-benar ya menyadari sebagai hambanya Gusti Allah, dan kita memang harus sadar bahwa kita diciptakan ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Ya kan? Jadi semua manusia tidak pandang bulu gen A, gen B, gen Z, ya, semuanya gen ya. Ini semua diciptakan untuk ibadah kepada Allah semuanya itu. Nah, harus kita pahamkan ini, adik-adik kita ini. Semua itu tugasnya sama, ibadah kepada Allah. Tentu dengan berbagai macam variannya ibadah yang macam-macam ya. Nah, tapi kita memang harus ibadah. Nah, salah satunya dengan puasa. Ya, kalau kemudian kita menyadari bahwa tugas kita itu ibadah, tentu puasa tidak menjadi sesuatu yang berat. Karena memang tugas kita. Ya. Tugas kita, ya, mau tidak mau manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah, dan kalau kita melihat hikmah puasa, saya kira ya banyak hal yang bisa kita petik dari hikmah puasa itu. Ya, jadi ini sebagai bahan penyadaran mungkin ya, bahan penyadaran bagi adik-adik kita yang mungkin belum tersadarkan. Puasa contohnya, kita itu setidaknya mulai subuh sampai maghrib ya tidak makan tidak minum. Tentu ini secara normal manusia normal mesti lapar kan, haus ya. Maka kemudian dengan puasa kita merasakan kelaparan, merasakan kehausan ya. Itu secara naluri mata manusia. Nah, dengan keadaannya kita merasakan lapar, merasakan haus itu, akan kemudian timbul rasa empati, rasa rahmat, ya, kasih sayang kepada orang-orang yang mungkin tidak semampu kita dan tidak senyaman kita, yang mungkin setiap hari mungkin hanya makan satu kali, atau mungkin bahkan ada yang setengah kali, karena memang sedikit. Nah, itu kan kemudian akan timbul, oh iya ya, orang-orang itu kesulitan finansialnya, kesulitan untuk cari ma'isyah kehidupannya. Ya, dia sehari-harinya bahkan lapar dan haus itu sudah menjadi sebuah aktivitas keseharian.
Lah kita itu ya setiap hari sudah nyaman, enak, ya mau makan di mana sudah keturutan, ya mau ngafe di mana sudah terbuka semuanya. Loh, kon poso tok sebulan itu loh. Nah, ini kan semestinya menjadi itu renungan. Oh iya, kita sudah diberi nikmat Allah 11 bulan, ya bisa makan, bisa ngopi, bisa ya ngafe saenake, asalkan punya uang loh ya. Cuman sebulan aja puasa, suruh untuk menahan diri. Ya saya kira kita melihat, oh itu yang lain itu masih banyak yang lebih sengsara daripada kita. Nah, ini kemudian timbul. Ini sebenarnya puasa, ya, hikmah puasa. Puasa kalau ditinjau dari sisi medis, kesehatan, ya, sangat-sangat menunjang vitalitas kesehatan manusia. Ya. Makanya kemudian ada satu makalah itu hadis sama makalah sumu tasihu. Ya, puasalah kalian, insya Allah sehat. Ya. Kenapa? Makanan, minuman yang kita konsumsi ini masuk ke dalam lambung kita semuanya. Ya, itu kan campur baur. Ada yang unsur baik, ada yang unsur jahat juga. Ya, semuanya. Maka potensi ketika di dalam lambung ini, ya potensinya kita sakit besar karena kecampur semuanya macam-macam itu. Ya, maka kemudian ada ungkapan Al-Maidah itu baitud da. Nah, baitud da apa? Rumah penyakit. Nah, itu kalau semua dikonsumsi, apalagi kalau sampai berlebih-lebihan, gak tahu luwe belas, ya, gak pernah merasakan kekurangan makanan, terus konsumsi terus. Ini tidak ada jeda untuk penggilingan makanan, itu berbahaya. Makanya kemudian kenapa orang-orang yang akan menjalani operasi di rumah sakit itu, apa yang disampaikan dokter kepada mereka? Puasa. Ini dihilangkan dulu, ya isi dalam perut ini. Sebenarnya setidaknya satu hari puasa. Nah, itu dalam rangka untuk menyehatkan justru puasa itu. Ya, dari sisi medis luar biasa puasa itu. Ya, orang kalau puasa memang secara fisik agak lemah, ya, agak berkurang kemampuan fisiknya. Tapi fikrohnya, daya pikirnya ini lebih berkembang malah. Malah gitu. Malah berkembang. Ya. Biografi ulama-ulama Islam itu, beliau kalau ngarang kitab itu justru menggunakan momentum puasa. Ketika dalam kondisi puasa, justru malah pikirannya cerdas. Puasa itu. Ya. Puasa itu hanya melemahkan fisik, tidak melemahkan hati. Nah, itu ya. Puasa itu melemahkan fisik, tidak melemahkan hati. Maka hatinya semakin justru malah semakin kuat. Atau mungkin itu tenaga untuk mencerna makanan itu diganti ke otak. Jadi ke otaknya yang bertenaga, atau mungkin gitu Gus ya? Iya, karena memang tadi itu syahwat itu kalau ditahan menjadi lemah, fisik lemah, justru potensi yang lain akan meningkat. Apa? Hatinya itu. Potensi hati manusia menjadi semakin meningkat. Kolbunya semakin bersinar karena puasa. Makanya kan puasa ini sebenarnya luar biasa, syariatnya luar biasa bagi manusia. Nah, ini bakalan ini mungkin menjadi bahan penyadaran bagi adik-adik kita, ya, bahwa mari puasa kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Ojo sampai ono mokel. Ya, karena apa? Tetap ketika kita mokel tanpa ada alasan syar'i lah ya. Yeah. Kewajibannya kan mengkodok. Iya kan? Tetap mengkodok, mengganti di hari yang lain. Tidak ada. Wong ada unsur syar'i saja tetap mengkodok. Tadi musafir, ya, harus mengkodok. Apalagi yang tanpa ada alasan syar'i, tidak ada udzur. Tetap malah lebih wajib mengkodoknya. Tetap kewajiban itu. Dan kewajiban ini harus ditunaikan. Kembali kepada hukum syar'i, ya, wajib itu ya harus dilaksanakan. Kalau enggak ya ada
ada apa namanya balasan Allah yang tidak mengenakan tentunya. Nah, itu harus dipahami. Tapi tadi barangkali dengan apa namanya paparan-paparan kita tentang manfaat dan hikmah puasa itu bisa menjadi bahan renungan lah ya bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mungkin masih belum begitu tersentuh dengan apa syariat puasa ini gitu. Oke, mungkin ada buat apa namanya janji-janji Allah untuk orang yang berpuasa, Gus, untuk menjadi penguat motivasi bagi adik-adik kita yang belum puasa di rumah ini. Mungkin apa janji Allah untuk orang yang berpuasa? Jadi satu, kalau kita merujuk ya ayat Al-Qur'an yang mewajibkan puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya apa? Puasa ini akan membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Ya. Artinya puasa ini kalau kita jalankan benar-benar, orang itu akan semakin takwa kepada Allah. Siapa al-muttaqun itu? Banyak di Quran ya, rumusan al-muttaqun. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas ila akhirih itu. Ya, artinya orang kalau takwa berarti dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, semakin dekat kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ada lagi hadis Nabi barangkali ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah itu kan sudah luar biasa itu. Ya. Siapapun orangnya yang berpuasa Ramadan ya, imanan didasari rasa keimanan, artinya percaya yakin kalau puasa ini syariatnya Allah ya, kewajiban dari Allah ya, wahtisaban dan hanya mengharap ridho dari Allah dan harapan yang lainnya ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat itu. Lah kan sudah enak banget itu. Semuanya dosanya. Dosa-dosa. Tentu di sini ulama kemudian memberikan penjelasan dosa yang apa ini. Ya. Ada yang berpendapat ya dosa-dosa yang sekiranya tidak terlalu besar lah. Kalau dosa yang besar ini perlu taubat, ya, taubatan nasuha itu. Ya. Tapi sudah lumayan tuh mengikis banyak dosa-dosa kita dengan berpuasa itu. Ya. Puasa juga dalam satu hadis disebutkan, ya, puasa itu tidak hanya puasa, tapi Ramadan ini. Ramadan syahrus sabri. Ramadan disebut syahrus sabri, bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Wasabru sawabuhu al jannah. Sabar itu pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Subhanallah. Ya. Maka kemudian ketika ada ayat itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, gitu. Wasta'inu. Kalau kamu ada masalah-masalah apapun, ada keperluan apapun, maka ista'inu, ya. Amriyo pitulung, arti kita berusaha mencari pertolongan untuk menyelesaikan masalah itu bis-sabri bis-shaum. Karena as-shaum itu tadi Ramadan yaumus sabri. Bis-sabri itu ada yang memaknai bis-shaum. Makna yang masalah, lain. pengen selesai masalahnya poso. Bis-sabri bis-shaum. Poso. Karena tadi puasa kan disilahkan sebagai bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Maka bis-sabri ditafsiri bis-shaum. Atau dengan puasa. Dengan berpuasa, wassalah dan salat. Hajat itu loh. Iya. Nah, berarti tirakatnya ya poso plus salat hajat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendera kita. Itu kan solutif kan? Ya. Sekarang orang itu kan curhat wakeh masalah, banyak masalah ini. Lah ya tinggal aja sudah ada solusi-solusi ya. Dalam agama kita banyak solusi sebenarnya. Ya tinggal ya itu lakukan itu. Poso, salat ya. Insya Allah ada jalan untuk semuanya itu. Itu
Itu pesan bagi kita semuanya para pemirsa. Jadi kita ketika memiliki hajat apapun, permasalahan apapun, kuncinya yaitu dua. Dengan sabar atau bisa dinamakan puasa dan dengan sholat. Semoga tips-tips dari Gus Bagus ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk closingan Gus, 1-2 statement dari tema kita yang kita bahas hari ini untuk para pemirsa yang ada di rumah. Oke, jadi puasa Ramadan ini ya, jangan sampai membuat aktivitas kita yang sudah berjalan ya, keseharian sebelum puasa ini terganggu gara-gara puasa kita. Justru dengan momentum Ramadan dan puasa ini ya menguatkan etos kerja kita, menguatkan semangat kita. Karena apa? Hakikatnya semua tugas-tugas itu adalah juga sarana ibadah. Tadi saya katakan sebagai orang tua bekerja, ibadah kan? Ibadah. Nah, ibadah yang dijalani plus didukung dengan puasa kan tambah mantap ini. Tambah mantap. Nah, maka dari itu semakin menguatkan aktivitas-aktivitas kerja kita yang kita menjadi rutinitas dengan puasa tambah etos kerjanya. Itu. Jadi puasa jangan sampai menghalangi kesemangatan kita, keaktifan kita untuk melakukan rutinitas kerja-kerja kita, rutinitas khidmah kita kepada masyarakat dan rutinitas pengabdian kita di berbagai tempat. Pak Insya Allah justru dengan puasa itu akan menambah keberkahan dari apa yang kita lakukan. Karena momentum bulan Ramadan ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Awaluhu rahmatun, ya, awsatu maghfiratun, akhiruhu itqun minan nar. Jadi sudah luar biasa Ramadan ini, ya, menawarkan sejuta bahkan semiliar keberkahan, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap ya, pemirsa sekalian memanfaatkan momentum Ramadan, momentum puasa ini untuk lebih meningkatkan etos kerja kita, ya, kaitan dengan hal-hal duniawi kita, plus juga jangan lupa akhiratnya ditambah. Ya, mungkin kalau belum bisa maksimal ya sedikit demi sedikit. Sing penting posone aja sampai mokel ya. Poso aja sampai mokel. Salatnya kalau mungkin keseharian ya masih ada yang kurang ya berusaha dipenuhi, disempurnakan 5 waktu ya. Syukur-syukur ya, bisa berjamaah ya. Bahkan harus ditingkatkan Gus ya di bulan Ramadan. Makanya sedikit demi sedikit ya. Kalau saat durunge sebelum puasa selalu ada bolong-bolongnya ya, ini momentum puasa memperbaiki diri ya, karena puasa juga sebagai bulan perubahan, bulan perubahan menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu monggo aktivitas ibadah kita berusaha kita tingkatkan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Ya, momentum puasa inilah saya kira momentum yang luar biasa. Karena apa? Umumnya kalau puasa banyak yang semangat ibadah itu. Sing gak tahu taraweh malah taraweh. Iya, benar. Sing arang-arang darusan Jadi darusan. darus. Nah, ini yang enggak poso alhamdulillah puasa. Artinya apa? Kesemangatan ini kesemangatan yang kolektif. Ya. Maka kan kalau semangat kolektif ini agak ringan Karena bareng-bareng. bareng-bareng. Beda kalau kita sendiri melakukan agak berat. Nah, mumpung akeh koncone. Akeh koncone. Monggo ya kita tingkatkan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang penting berusaha untuk meningkat dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Gus Bagus atas penyampaian dan penjabaran tema kita pada hari ini. Tambahan dari saya, bekerja bukan alasan untuk tidak berpuasa, dan berpuasa juga bukan alasan untuk tidak bekerja. Tetap semangat bekerja, dibarengi dengan ibadah puasa,
semoga hidup kita menjadi lebih berharga. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Gus Bagus Ahmadi atas waktu yang telah diluangkan kepada kami Hima Prodi PAI. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, Amin, amin, khususnya bagi pemirsa yang melihat video kita di rumah masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas selanjutnya Gus Bagus. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.